Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sehat, bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan saya, Dev Official. Kali ini saya akan mengajak sobat semua jalan-jalan ke suatu tempat, sebuah taman bersejarah yang sangat indah, yaitu Taman Kertagosa. Taman Kertagosa berlokasi tepat di jantung kota Semarapura. Kalau dari Denpasar, jarak yang ditempuh kira-kira 40 km. Taman Kertagosa sangat indah sobat. Jika sobat berkunjung ke Bali, objek wisata ini perlu diagendakan di daftar kunjungan sobat. Jika sobat berkunjung di Taman Kertagosa, sobat akan terlena dengan keindahannya. Taman Kertagosa merupakan bagian dari komplek Kerajaan Glungkung yang dibangun pada tahun 1686 oleh raja waktu itu. Komplek Taman Kertagosa selesai dibangun pada akhir abad ke-18 dan lokasinya berada di ujung timur laut kawasan Kerajaan Glungkung. Namun pada tahun 1908, hampir semua bangunan Kerajaan Glungkung hancur karena invasi kolonial Belanda. Ada 3 bangunan yang tidak hancur pada invasi kolonial Belanda pada saat itu. Pertama, bangunan Medal Agung atau pintu gerbang kerajaan. Kedua, Balai Kambang, taman yang dikelilingi kolam atau Taman Gili. Yang ketiga, Balai Kertagosa. Ketiga bangunan itu masih berdiri kokoh sampai saat ini. Sekarang saya berdiri ini namanya Balai Kambang. Disebut Balai Kambang karena berada di tengah-tengah kolam dan dihubungkan dengan jembatan kecil. Balai Kambang ini juga sering disebut dengan Taman Gili. Taman ini selain dibangun untuk memperindah kawasan kerajaan, Taman Kertagosa juga dibangun untuk difungsikan sebagai tempat diskusi tentang situasi keamanan, keadilan, dan kemakmuran rakyat Glungkung. Lihatlah sobat, betapa indahnya taman ini. Hal utama yang menjadi daya tarik tempat wisata Kertagosa adalah bangunan dengan arsitektur khas Bali abad ke-17. Keindahan seni ukir masih terlihat jelas sobat, walaupun pada bagian sudut sudah ada yang agak rusak. Lihatlah sobat, kolam itu penuh dengan ikan. Jika sobat berkunjung ke Bali, selain menikmati indahnya pantai Bali, sobat juga harus coba mengunjungi tempat wisata yang lain, seperti contohnya Taman Kertagosa ini. Saya yakin sobat akan terpesona dan puas menikmati taman ini. Selain keindahannya terletak pada seni ukir khas Bali, keunikannya juga terletak pada langit-langit bangunan ini. Pada langit-langit bangunan ini terdapat lukisan pewayangan khas daerah Kamasan, Glungkung, Bali. Lukisan pewayangan khas Kamasan ini sudah terkenal sampai ke mancanegara. Lukisan pewayangan yang terdapat di langit-langit bangunan ini menggambarkan atau bercerita tentang hukum karma pala atau hukum sebab akibat, menggambarkan hukuman yang didapat di neraka setelah meninggal dari hasil perbuatan yang dilakukan manusia selama hidup di bumi. Dari Balai Kambang ini kita bisa melihat seluruh kawasan taman ini. Nah, itu jembatan kecil yang menghubungkan Balai Kambang dengan taman lainnya.
jembatannya dihiasi patung-patung yang memperindah jembatan kecil ini, sobat. Nah, sekarang kita menuju ke Balai Kertagosa. Di sini juga terdapat keterangan tentang Balai Kertagosa ini secara singkat, sobat. Ini dulunya adalah tempat sidang para raja di Bali untuk membicarakan tentang keamanan Bali. Namun setelah kerajaan Klungkung dikuasai Belanda pada tahun 1908, tempat ini berubah fungsi menjadi peradilan adat atau agama. Ini adalah kursi kerajaan Klungkung yang masih awet sampai saat ini. Pengunjung dilarang menyentuh atau menduduki kursi ini, sobat. Langit-langit balai ini juga dihiasi dengan lukisan pewayangan khas Kamasan Klungkung, Bali. Lukisan ini menggambarkan reinkarnasi, kembalinya manusia ke dunia untuk menebus dosa sesuai dengan karmanya di masa lalu. Nah, ini ada lukisan Titi Ugalagil. Jika arwah mampu melewati jembatan ini berarti dia masuk surga, dan jika jatuh berarti masuk neraka. Jika sobat selalu berbuat baik pada saat hidup, maka akan gampang melewati jembatan ini dan masuk surga. Jika sobat berkunjung ke Taman Kertagosa, sobat tidak akan bosan mengelilingi taman yang indah ini. Taman yang dipenuhi bunga dan bangunan dengan arsitektur Bali yang sangat indah dan tiada duanya di dunia ini. Ini ada Balai Kukul, sobat. Balai Kukul berfungsi bagi masyarakat Bali untuk melakukan komunikasi jika ada acara-acara tertentu. Kukul ini akan dipukul sesuai dengan fungsinya, sobat. Setiap irama mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam acara tertentu. Di sebelah barat Taman Kertagosa. Masih satu komplek dengan Taman Kertagosa, di sebelah barat dibangun sebuah museum. Museum ini menyimpan barang-barang peninggalan kerajaan Klungkung yang bersejarah. Lihatlah sobat, betapa indah dan klasiknya bangunan museum ini. Museum ini bernama Museum Semarajaya, sobat. Karena pandemi corona, museum ini masih ditutup untuk umum. Lihatlah sobat, pintu museumnya masih tertutup untuk umum, jadi mungkin nanti akan dibuka untuk umum jika situasi sudah aman. Nah, ini ada bangunan suci. Kita bisa masuk jika sembahyang. Jika tidak sembahyang, tidak diizinkan untuk masuk ke area suci ini.
dari sisi barat sobat. Terlihat balai kambang yang berdiri kokoh di tengah-tengah kolam. Di taman ini juga disediakan tempat duduk di berbagai sudut untuk menikmati keindahan Taman Kertagosa ini sobat. Jika sobat suka selfie, tempat ini punya spot foto yang indah di berbagai sudut sobat. Sobat tidak akan menyesal mengunjungi Taman Kertagosa ini. Setiap sudut taman ini mempunyai keindahan tersendiri.
Tiket masuk untuk menikmati keindahan Taman Kertagosa ini sangat terjangkau sobat. Untuk lokal dewasa 15.000 untuk dewasa, anak-anak 10.000. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara 50.000 untuk dewasa dan 25.000 untuk anak-anak. Terima kasih sobat semua sudah menonton video saya sampai habis. Support channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa and thank you.